Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang unsur pembentukan puisi yang akan dipaparkan oleh kelompok 4 yang beranggotakan 1. Tantri Laroy Benda, 2. Cut Andi Salsabila, 3. Fitriatur Rosida, 4. Wan Nur Aziza, dan 5. Arif Rismanto. Unsur pembentukan puisi terdiri dari unsur intrinsik yang meliputi A. Tema amanat diksi, B. Pengimajian kata konkret dan bahasa figuratif, C. Verifikasi tipografi dan sarana retorika. Selanjutnya, unsur ekstrinsik pembentukan puisi yaitu sosial, politik, keagamaan, dan lain-lain, dan juga ada metode akrostik. Baik, tidak perlu lama-lama, mari kita simak bersama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tema. Tema adalah sesuatu yang diciptakan atau digambarkan oleh penyair lewat puisinya. Tema pada dasarnya berhubungan dengan gambaran dunia atau makna puisi secara umum yang ingin diungkapkan penyairnya. Yang kedua, amanat. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi itu. Tujuan amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisinya. Pesan sebuah puisi umumnya bersifat tersirat. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun, dan juga berada di balik tema yang diungkapkan. Yang ketiga, diksi. Diksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh hasil tertentu. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah pengimajian. Nah, apa sih pengimajian itu? Pengimajian adalah gambar-gambar dalam pikiran atau gambaran angan si penyair. Pengimajian sendiri biasa disebut dengan citraan. Citraan memiliki beberapa jenis, antara lain. Yang pertama, citraan perabaan atau tactile imagery. Citraan perabaan merupakan citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Misalnya, betapa dinginnya air sungai, dinginnya. Yang kedua adalah citraan penciuman atau olfactory. Citraan penciuman merupakan citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Misalnya, bau tubuhmu murni bagai rerumputan. Yang ketiga adalah citraan penglihatan atau visual imagery. Citraan penglihatan merupakan citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata. Misalnya, padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Yang keempat adalah citraan gerak atau kinesthetic imagery. Citraan gerak merupakan gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Misalnya, sang penari gemulai menyibak tirai, melambai, daun-daun itu tertiup bayu. Yang kelima adalah citraan pendengaran atau auditory imagery. Citraan pendengaran merupakan citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara. Misalnya, semerdu kicauan burung di puncak, suaramu merasuki kesepian jiwaku. Dan yang terakhir adalah citraan pengecapan atau gustatory. Citraan pengecapan merupakan citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecap. Misalnya, cintamu manis mengisi hatiku, pahit pekat tetap kau jalani dalam kebisuan. Yang selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Nah, kata konkret sendiri memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Contoh-contoh kata konkret antara lain sandang, pangan, rumah, belajar, bekerja, membaca, berunding, uang, mobil, sawah, rumah, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah bahasa figuratif.
Bahasa figuratif merupakan bentuk suatu ungkapan pengekspresian pikiran, gagasan, tanggapan, dan perasaan dengan bahasa yang menarik sehingga tercipta keunikan dari sebuah karya sastra. Bahasa figuratif atau bahasa kiasan ada beberapa macam, mempunyai sesuatu sifat yang umum, yaitu bahasa-bahasa kiasan tersebut mempertalikan sesuatu dengan menghubungkannya dengan sesuatu yang lain. Bahasa figuratif memiliki beberapa jenis, antara lain yang pertama, metafora. Metafora merupakan bahasa kiasan yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Misalnya, kamu adalah rembulanku. Yang kedua adalah perbandingan atau simile. Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Ditandai dengan adanya kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Misalnya, tekadnya begitu kuat, bagaikan batu karang. Yang ketiga adalah perumpamaan epos atau epic simile. Perumpamaan epos adalah bahasa kiasan yang dilanjutkan atau diperpanjang yang dibentuk dengan cara melanjutkan kata sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frasa-frasa. Misalnya, di tengah sunyi mendera rinduku, seperti topan, merenggutkan dahan, mencabutkan akar, meranggutkan kembang kalbuku. Nah, pada puisi tersebut, perumpamaan epos terdapat pada kata-kata setelah topan. Perumpamaan epos menggambarkan lebih dalam dari sifat pembandingnya, yaitu topan. Kemudian yang keempat adalah personifikasi. Personifikasi adalah bahasa kias yang menjadikan benda mati seolah-olah bertindak layaknya manusia. Misalnya, di hari ini akan membuka kenangan. Yang kelima adalah metonimia. Metonimia atau metonimi adalah bahasa kiasan pengganti nama. Metonimia ini menautkan ciri, penggunaan atribut, atau penggunaan sesuatu yang dekat dan berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Misalnya, penggunaan kata Pepsodent untuk merujuk pada pasta gigi, meskipun yang dimaksud memiliki merek yang berbeda. Yang keenam adalah sinekdoki. Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu benda, atau hal untuk benda tersebut sendiri. Nah, berdasarkan cirinya, sinekdoki dibedakan menjadi dua, yaitu pars pro toto dan totem to parte. Untuk contoh dari pars pro toto misalnya, ada tak ada manusia mestinya, pohon-pohon itu tetap tumbuh. Yang kedua adalah ciri dari totem to parte. Seumpama sedih hidup memang tugas manusia, jangan ada benar takkan pernah ada tempat yang sungguh merdeka. Nah, yang terakhir ada alegori. Alegori adalah menyatakan dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Misalnya, perjalanan hidup ibarat sungai dari puncak perbukitan. Maksudnya adalah membandingkan perjalanan hidup manusia dengan perjalanan sungai. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu mengenai verifikasi. Verifikasi yaitu yang berupa rima dan ritma. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi dan sedangkan ritma adalah tinggi rendahnya, panjang pendeknya, keras lemahnya bunyi dalam puisi. Selanjutnya, tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri di kanan dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, menurut Pradopo, sarana retorika adalah jenis atau bentuk gaya dan cara tersendiri yang digunakan oleh pengarang dalam melahirkan pikirannya. Adapun sarana retorika yang membangun arti melalui struktur sintaksisnya. Menurut Sayuti,
yaitu kata-kata tertentu disusun secara khas dalam suatu konteks pilihan agar penikmat puisi menjadi tertarik dan terpacu pada daya pikirnya untuk menangkap makna yang dikemukakan penyair. Setelah itu, terdapat unsur pembentuk puisi yang lain, yakni unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi ialah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi memengaruhi kehadiran karya sastra sebagai karya seni. Unsur ekstrinsik puisi meliputi yang pertama ada unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat atau diciptakan. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri dan sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi tersebut. Yang ketiga ada unsur keagamaan. Unsur keagamaan atau religius. Keyakinan adanya nilai religius dalam karya sastra sudah ada sejak lama, sejak adanya tradisi lisan. Sastra lisan yang terdapat dalam masyarakat secara umum selalu menekankan aspek nilai religius. Hal tersebut dapat terlihat dari tema-tema umum karya sastra tersebut. Misalnya, yang benar akan menang dan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan yang salah akan kalah dan mendapatkan penderitaan. Selanjutnya atau yang keempat ada unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang atau penyair tersebut. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan penulis puisi yang berlatar belakang berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah bentuk puisi. Yang kelima ada unsur psikologi. Unsur psikologi memiliki kaitan erat yang dengan karya sastra karena berkaitan dengan kejiwaan manusia. Saat menciptakan imaji, penyair terkadang memasukkan pengetahuan tentang teori-teori psikologi untuk memahami watak tokoh dan hukum sebab akibat, sehingga dapat memperjelas nilai sastra pada puisi yang dibaca. Yang keenam atau yang terakhir ada unsur filsafat. Terdapat dua pandangan yang berbeda terkait sastra dengan filsafat ini. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa sastra tidak mempunyai kaitan dengan filsafat, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara sastra dengan filsafat. Priyatni menjelaskan bahwa karya filsafat ini dapat memberi pengaruh kepada sastrawan dan ahli filsafat dapat dipengaruhi oleh karya sastra. Untuk menilai kemampuan kalian, saya meminta kalian menulis sebuah puisi dengan metode akrostik. Puisi akrostik adalah puisi yang huruf pertama dan di kata pertama tiap barisnya, jika dibaca secara vertikal, membentuk sebuah kata, frasa, atau kalimat. Metode menulis puisi ini biasanya dikenalkan di usia SD dan SMP. Bagi yang belum pernah menulis dengan metode ini, inilah bentuk latihan penyegaran. Metode ini termasuk menantang, sebagaimana ketika kita ditantang menulis puisi lama. Cara mudah menulis dengan metode ini adalah: pertama, tentukan topik; kedua, tentukan kata kunci; ketiga, tulislah judul puisi; keempat, tulis juga judul secara vertikal, dari atas ke bawah; kelima, tumpahkan ide ke dalam kata-kata per baris. Ingat, selalu pegang kata kunci agar tetap berjalan di topik. Apabila merasa kesulitan mencari kata yang sesuai dengan huruf awal baris, bukalah kamus dan pilihlah kata yang sesuai. Dari situlah ide didapat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.